Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu kami sampaikan supaya panjenengan tahu dan supaya kemudian ada sinergi kerjasama antara peruqyah dan pasien. Ya, oke, kita masuk ke, kan gangguan jin kemarin ada 7 ya. Masih hafal enggak? Ingat enggak? Ya harus hafal sih, semua harus ingat. Ya. Nanti kan kita bahas satu-satu sampai selesai. Ain, kemarin kita sudah bahas lah ya, sering. Nasab, kemarin juga kita sudah bahas nasab. 3 dari amalan gangguan jin dari amalan bid'ah tadi, kemarin kita sudah bahas di hari Jumat kemarin. Yang keempat sihir, ini yang akan kita bahas. Nanti soalnya sihir ada banyak. Yang kelima adalah jin pecinta. Yang keenam adalah jin marid atau yang memperparah penyakit. Yang ketujuh jin fasik, dolim. Ini jin kurang gawean ini, Bu. Jin fasik, dolim. Ini biasanya sing ya nyurupi orang, nampakin, ngasih suara, gerakin benda. Terus kemudian termasuk ini nanti yang akan dijadikan dukun untuk ini sihir. Ya, menjadi pelaksana. Halo. Jadi nanti kalau kaitannya dengan sihir, nanti ada, kalau kaitannya dengan sihir, nanti yang pertama ada kalau dalam bahasa ini ya Pak ya, klien. Kemudian nanti kliennya datangi dukun. Nanti dukunnya melakukan ritual toh. Dukunnya melakukan ritual. Nanti dukunnya akan manggil ifrit. Ifrit itu yaskoyone napa nggih? Ifrit itu apa ya? Kayak panglima gitu ya. Raja sama panglima itu tinggian mana Pak? Raja. Berarti panglima ya. Ifrit itu kayak panglima. Nanti ifrit akan nyuruh siapa? Prajuritnya atau pasukannya. Ya, setan atau jin ini loh. Ya. Nah, ini. Kemudian eksekusi sihirnya. Terus kemudian ini korban. Jadi nanti rentetan sihir ini Pak, kliennya akan datangi dukun, dukun melakukan ritual, kemudian manggil ifrit, kemudian ifrit akan menyuruh anak buahnya yaitu jin fasik dan dolim, kemudian eksekusi sihirnya, kemudian korbannya kena sihir. Pertanyaannya, apa itu sihir? Sihir itu kalau secara lengkapnya dari Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, sihir adalah buhul, mantra, jampi-jampi, baik yang dibacakan maupun ditulis, mantra atau jampi-jampi yang dibacakan atau yang ditulis, kemudian bisa memberikan pengaruh pada orang yang disihir. Ya, bisa memberikan pengaruh kepada orang yang disihir. Pengaruh di hatinya atau akalnya, ya, tanpa harus menyentuhnya. Ya, tanpa harus menyentuhnya. Bahkan ada yang sihir itu sampai mengakibatkan sakit, kematian, suami tidak bisa menggauli istrinya, perceraian,
menimbulkan kebencian atau rasa cinta antara dua orang. Ini sihir, Pak. Jadi sederhananya apa? Sihir itu perjanjian atau ikatan kerjasama, kerjasama manusia dengan jin untuk mencelakai korban, manusia yang dijadikan korban. Kalau skemanya kayak tadi, Pak, klien datang ke dukun, ada orang ya datang ke dukun, nanti dukun ini akan melakukan ritual, menyiapkan sesaji, membacakan mantra atau jampi-jampi, kemudian nanti memanggil ifrit, panglimanya jin. Kemudian nanti akan ada komunikasi antara dukun dan ifritnya ini. Kamu mau minta apa? Mau minta bantu apa? Oh, saya mau mencelakai korban ini. Mau digimanakan? Ya, korbannya mau diapain? Nanti komunikasi, Pak, dua ini. Kemudian nanti dua ini kan deal-dealan, Pak. Syarat apa yang harus dipenuhi? Ya, syarat apa yang harus dipenuhi? Dan nanti dukun akan menyampaikan kepada klien, toh. Oh, kamu harus nyiapin ini. Ya, itu kan ya. Kemudian kalau ini sudah deal-dealan, maka nanti ifrit akan menyuruh anak buahnya, jin fasik, jin dolim, untuk mengeksekusi, bekerja, mengeksekusi, mencelakai korban sesuai dengan yang diinginkan tadi, sesuai kesepakatan tadi. Termasuk tumbalnya juga sesuai dengan kesepakatan tadi. Mintanya apa? Ifrit nanti kan obo, Pak, mintanya ini dan itu. Dan sihir ini yang efeknya tadi bisa kesakit, bisa kemati, bisa menceraikan suami, istri, atau malah sebaliknya bisa apa itu? Ya, pelet itu loh ya. Nah, terus kemudian kalau bisnis bisa kolab, bangkrut. Kemudian bisa menimbulkan kebencian, ya, atau bikin ilusi. Jadi orang itu jadi nggak nikah-nikah. Karena kalau ada cowok yang datang itu wajahnya kayak nenek-nenek, akhirnya jadi nggak suka. Atau wajahnya kayak penuh dengan jerawat, jadi dia nggak suka. Atau wajahnya kelihatan tua, padahal muda, kan tua betulan kan, akhirnya nggak jadi nikah, ditolak. Ya, itulah sihir. Jenengan percaya enggak dengan sihir? Percaya dengan adanya sihir enggak? Percaya, sebab ada orang yang nggak percaya, Pak. Sebab ada orang yang nggak percaya. Padahal banyak ayat yang berbicara tentang sihir, yaitu diantaranya surah Al-Baqarah ayat 102. Kemudian apa? Yunus ayat ke-77. Yunus ayat 8182. Terus Toha 67, kemudian sampai 69. Al-A'raf 117 sampai 122. Al-Falaq 1 sampai 5. Jangan nggak nyatet ayat ini. Ini ayat ruqyah untuk sihir loh. Ya. Jadi ini bisa dijadikan ayat ruqyah untuk yang kena sihir. Yang pertama Al-Baqarah 102. Yang kedua Yunus ayat ke-77. Yang ketiga
Yunus 81 sampai 82. Terus Toha 67 sampai 69. Terus Al-A'raf 117 sampai 122. Kemudian Al-Falaq ayat 1 sampai 5. Itu dalil sihir dari ayat. Jadi kalau ada orang yang nggak percaya dengan sihir, ya berarti dia nolak ayat. Ayat itu kan kalamullah. Kalau hadisnya jelas Rasulullah pernah kena sihir. Ya, Rasulullah pernah kena sihir. Yang menyihir Rasulullah siapa? Siapa? Labib bin Al-Aqsam Al-Yahudi. Ini orang yang menyihir Rasulullah. Nah, biasanya yang dijadikan media sihir itu adalah benda yang bekas dipakai korbannya. Saya ulangi, yang biasa dipakai media sihir itu adalah benda yang habis dipakai oleh si korban. Jadi otomatis klien ini nanti harus nyuri sesuatu milik korban. Tugasnya klien itu nanti harus nyuri. Apa? Satu, rambut. Rambut kan gampang, Pak. Tinggal apa? Biasanya kalau perempuan kan rontoknya dijongkat ya, sisir. Bisa. Atau ketika panjenengan nyalon, potong rambut, itu juga bisa dipakai. Ya. Nah, sama. Kalau Rasulullah juga sama. Medianya pakai rambut beliau. Rasulullah rambutnya dicuri. Ya. Kan Rasulullah itu rambutnya pernah panjang, Pak. Rasulullah itu rambutnya pernah sepanjang pundak. Nah, biasa rambut panjang itu kan kalau sisiran ya mesti ini ya, rontok. Nah, itu diambil lah. Kemudian dijadikan labid sebagai media untuk sihirnya. Rambut biasanya. Atau kalau enggak apa? Celana dalam yang belum dicuci. Kancut. Terus apa lagi? Pembalut. Ya. Pembalut. Jadi hati-hati loh ya. Jadi kalau pembalut ya dibersihin dulu, baru kemudian di wadah plastik ya, baru kemudian dibuang. Jangan dibuang lawaran ya. Jangan dibuang sembarangan. Bersihin dulu, diwadahin plastik, baru kemudian dibuang. Soalnya darah haid itu wah luar biasa. Kalau dijadikan media sihir, wah itu luar biasa. Ya. Labid bin Al-Aqsam Al-Yahudi. Sihirnya bagaimana? Sihir yang dialami oleh Rasulullah itu satu, bikin hayalan. Jadi seakan-akan Rasulullah sudah melakukan sesuatu padahal enggak. Ya. Di antaranya Rasulullah sudah merasa berhubungan dengan istrinya padahal enggak. Yang kedua, Rasulullah dibikin tidak bisa berhubungan badan. Jadi punya nafsu, punya hasrat, tapi begitu mendatangi istrinya, nafsu atau hasrat itu tiba-tiba hilang.
nggak jadi berhubungan. Kemudian yang ketiga, Rasulullah dibikin sakit, makanya seakan-akan badannya ngetok-ngetok itu Pak ya, atau apa itu, kaku ya, kayak terikat. Selama berapa hari para ulama berbeda pendapat, tetapi kebanyakan berpendapat selama 40 hari. Ya, sihirnya ini berlaku selama 40 hari. Rasulullah ngalami seperti itu. Jadi selama 40 hari ini Rasulullah nggak bisa berhubungan dengan istri-istrinya beliau. Karena satu, merasa sudah padahal belum, atau yang kedua, awalnya bernafsu atau berhasrat, tapi ketika sudah berhadapan di depan istrinya jadi nggak bernafsu lagi, ya berhasrat, akhirnya nggak jadi. Nah, selama 40 hari barulah kemudian Allah turunkan malaikat. Allah turunkan malaikat yang kemudian satu malaikat duduk di samping kepalanya beliau. Ini beliau sedang tidur ya. Jadi satu malaikat duduk di samping kepala beliau, yang satu malaikat duduk di samping kakinya beliau. Kemudian malaikat ini ngobrol gitu Bu ceritanya. Malaikat yang ada di samping kepala beliau bertanya kepada yang berada di samping kakinya beliau, ini laki-laki kenapa? Kata si yang duduk di samping kakinya, ini kena sihir. Siapa yang menyihir? Labid bin Al-Aqsam Al-Yahudi. Terus apa ini, apa namanya, media sihirnya? Oh, media sihirnya rambutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus di mana media sihir itu disembunyikan? Oh, di salah satu sumur, ditaruh di tindih batu di dalam sumur itu. Disebutkan nama sumurnya dan tempatnya. Begitu kemudian Rasulullah bangun, maka Rasulullah langsung memanggil Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Rasulullah memanggil sahabatnya, dan kemudian mendatangilah sumur itu, dan kemudian sahabatnya diminta untuk ngambil media sihir, dan ternyata media sihirnya betul rambutnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang yang nggak percaya dengan sihir, ya nolak ayat, nolak hadis. Maka dari situlah kemudian kita mendapatkan sunnah kalau kena sihir apa yang harus dibaca dan bagaimana caranya. Di antaranya tadi surah Al-Falaq ya. Di antaranya adalah surah Al-Falaq. Di situ ada ayat keberapa? Ayat keempat ya. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Dan dari kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul atau media sihirnya tadi. Jadi rambutnya Rasulullah itu di media, rambutnya Rasulullah itu dijadikan media sihir, kemudian dibacain mantra, dirituali, kemudian ditiup. Nah, sudah kena lah itu.